Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kajian pengenalan MySQL. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nurvita. Yang kedua, Anugrah Aprafaradila. Yang ketiga, Fauzana Azima. Yang keempat, Gilang Fikri Adrizal. Yang kelima, Pasti Yohana Zain. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michel Monty-Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect, yang menggunakan koneksi low level ISAM, database engine dengan indexing. Pada saat itu, Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. TCX pada tahun 1994 mulai mengembangkan aplikasi berbasis web dan berencana menggunakan Unirect sebagai sistem database. Namun, sayangnya Unirect dianggap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web. TCX kemudian mencoba mencari alternatif sistem database lainnya. Salah satunya adalah MSQL atau MiniSQL. Namun MSQL versi 1 ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mendukung indexing sehingga performanya tidak terlalu bagus. Dengan tujuan memperbaiki forma MSQL, Monty mencoba menghubungi David Hanks, yaitu programmer yang mengembangkan MSQL, untuk menanyakan apakah ia tertarik mengembangkan sebuah komputer di MSQL yang dapat dihubungkan dengan Unirect ISAM, sehingga mendukung indexing. Namun saat itu Hanks menolak dengan alasan sedang mengembangkan teknologi indexing yang independen untuk MSQL versi 2. Dikarenakan penolakan tersebut, David Hanks, TCX dan juga Monty akhirnya memutuskan untuk merancangkan dan mengembangkan sendiri konsep sistem database baru. Sistem ini merupakan gabungan dari Unirect dan MSQL yang core kodenya dapat bebas digunakan. Sehingga pada Mei tahun 1995, sebuah RDBMS baru yang dinamakan MySQL dirilis. David Axelrod dari Detron HB, rekanan TCX, mengusulkan agar MySQL dijual dengan model bisnis baru. Ia mengusulkan agar MySQL dikembangkan dan dirilis dengan gratis. Pendapatan perusahaan selanjutnya didapat dari menjual jasa support. Untuk perusahaan yang ingin mengimplementasikan MySQL, konsep bisnis ini sekarang dikenal dengan istilah open source. Terus pada tahun 1995 itu juga, TCX berubah nama menjadi MySQL AB. Dengan Michel Widenius, David Axelrod, dan Alan Larson sebagai pendirinya. Titel AB di belakang MySQL adalah singkatan dari Aktiebolag, istilah PT Perseroan Terbatas bagi perusahaan Swedia. Yang selanjutnya ada pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, bahasa Inggrisnya Database Management System, atau DBMS yang multi-thread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL.
Selanjutnya ada fitur-fitur MySQL antara lain Relational Database System. Relational Database System ini seperti halnya software database lain yang ada di pasaran MySQL termasuk RDBMS. Yang kedua ada arsitektur client server. Arsitektur client server ini MySQL memiliki arsitektur client server di mana server database MySQL terinstal dari server. Klien MySQL dapat berada di komputer yang sama dengan server dan dapat juga di komputer lain yang berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. Yang ketiga, mengenal perintah SQL standar, yaitu merupakan suatu bahasa standar yang berlaku di hampir semua software database. Yang keempat, yaitu mendukung subselect. Yang kelima, itu mendukung views. MySQL mendukung views sejak versi 5.0. Yang keenam, mendukung stored procedure atau SP. Yang ketujuh, mendukung triggers. MySQL mendukung triggers pada versi 5.0, namun masih terbatas pengembang MySQL berjanji akan meningkatkan kemampuan trigger pada versi 5.1. Yang kedelapan ada mendukung replication. Yang ke-9 mendukung transaksi. Yang ke-10 mendukung frequent key. Yang ke-11 tersedia fungsi GIS. Yang ke-12 free atau bebas di-download. Yang 13 stabil dan tangguh. Yang ke-14 fleksibel dengan berbagai pemrograman. Yang ke-15 security yang baik. 16 dukungan dari banyak komunitas. 17 perkembangan software yang cukup cepat. Dan selanjutnya ada tipe data. Ada beberapa jenis tipe data dalam MySQL memiliki tipe tersendiri dalam tiap file di tabel database-nya. MySQL mengenal beberapa tipe data file, yaitu A. Tipe data numerik. Pada data numerik ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tipe data integer dan tipe data floating point. Perbedaan antara tipe data integer dan tipe data floating point yaitu pada tipe data integer untuk data bilangannya bulat, sedangkan tipe data floating point digunakan untuk bilangan desimal. Yang B, ada tipe data string. Yang C, tipe data waktu. Sistem manajemen basis data relasional. Jadi di sini kita masuk ke dalam pengertian MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Setiap penggunaan dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Lanjut kita masuki keistimewaan MySQL. MySQL memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama ada portabilitas. MySQL berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak sumber terbuka itu didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga ada multi-user. Dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan tanpa mengalami konflik atau masalah. Yang keempat ada performance tuning. Performance tuning ini adalah memiliki kecepatan yang sangat menakjubkan. Jadi memiliki kecepatan yang sangat kuat gitu. Yang kelima ada ragam tipe data. Terus kita masuki yang selanjutnya yaitu perintah dan fungsi. Memiliki operator jaringan dan fungsi yang
secara menyeluruh. Terus ada yang ketujuh yaitu keamanan, memiliki keamanan yang mendetail. Yang kedelapan yaitu stabilitas dan pembatasan, mampu menangani basis data skala besar. Terus ada konektivitas, dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP atau IP. Yang ke-10 ada lokalisasi, MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan. Jadi dapat deteksi kesalahan-kesalahan terdapat di mana aja. Ada tatap muka, terus kalian data peralatan dan struktur tabel. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan MySQL dibanding RDBMS. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu RDBMS, yaitu merupakan singkatan dari Relational Database Management System, yang mana adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk menerapkan database dengan tabel, kolom, dan indeks, serta menjamin integritas referensial antar baris tabel dan juga dapat memperbarui indeks secara otomatis. Masuk ke kelebihan yang pertama, yaitu berlisensi GPL dan multi-platform. Berlisensi GPL ini yaitu suatu lisensi perangkat lunak bebas yang ditulis oleh Richard Stallman. Masuk yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman Net, Java, Python, Perl, dan lain-lain. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mendukung ODBC atau Open Database Connectivity, yang merupakan suatu protokol yang dapat digunakan untuk menyambungkan database Microsoft Access ke sumber data eksternal suatu sistem operasi Windows. Yang keempat, bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah, atau dalam artian ini dapat digunakan pada laptop atau suatu komputer dengan spek yang rendah. Yang keempat yaitu MySQL dapat mendeteksi peran kesalahan pada klien. Dalam artian di sini dia dapat mendeteksi karena menggunakan lebih dari 20 bahasa. Selanjutnya yaitu kekurangan MySQL. Yang pertama, banyak mengklaim kurang support terhadap pemrograman Visual Desktop. Maksudnya di sini tidak support dalam pemrograman visual atau desktop. Yang kedua yaitu karena berlisensi GPL tadi, sehingga sulit mendapatkan update yang terbaru untuk problem yang urgent. Yang urgent di sini yang sangat penting. Yang ketiga, sangat diragukan dalam menangani data skala besar. Mengapa demikian? Karena MySQL ini kebanyakan orang menggunakan untuk data skala besar dan menengah. Masuk ke materi berikutnya yaitu bahasa pemrograman. Perlu kita ketahui bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman atau yang dikenal atau lebih dikenal dengan bahasa komputer, merupakan suatu instruksi standar untuk memerintah suatu komputer atau suatu sistem dalam komputer. Dalam hal ini, bahasa pemrograman MySQL terdapat beberapa API (Application Programming Interface) tersedia yang memungkinkan aplikasi-aplikasi komputer yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk dapat mengakses basis data MySQL. Maksudnya di sini bahasa pemrograman yang digunakan MySQL itu dapat diakses menggunakan bahasa pemrograman C, C++, C pagar, bahasa pemrograman Eiffel, bahasa Smalltalk, bahasa Java, bahasa pemrograman Lisp, Perl, PHP, dan juga bahasa pemrograman Python, Ruby, Rails Basic, dan TCL. Jadi sini saya akan membahas tentang penggunaan. Jadi MySQL ini sangat populer dalam aplikasi web seperti MediaWiki.
atau contohnya itu perangkat Wikipedia dan proyek-proyek sejenisnya. Dan PHP Nook ini itu berfungsi sebagai komponen basis data dalam lab. Jadi popularitas sebagai aplikasi web dikarenakan kedekatannya dengan popularitas PHP, sehingga sering disebut sebagai dinamik. Yang kedua adalah administrasi. Jadi untuk melakukan administrasi dalam basis data MySQL ini dapat menggunakan modul yang sudah termasuk, yaitu command line dan juga dapat diunduh dari situs MySQL, yaitu sebuah modul berbasis data grafik, administrator dan MySQL quiz browser, dan juga terdapat perangkat lunak gratis untuk administrasi basis data MySQL berbasis web yang sangat populer. Saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan di mana akuisisi oleh Sun dan Oracle. Akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle Corporation pada tanggal 27 Januari 2010 secara signifikan. Oracle yang sebelumnya hanya merupakan vendor perangkat lunak sekarang memiliki lini produk perangkat keras dan perangkat lunak dari Sun, MIS, Spark Enterprise, dan Java masing-masing. Pada tanggal 16 Januari 2008, Sun Microsystems INC mengumumkan aksi korporasi akuisisi terhadap MySQL AB, sehingga menjadikan Sun sebagai salah satu perusahaan dengan produk platform open source terbesar seperti Java, Open Solaris, dan akhirnya MySQL. Jadi berselang tahun kemudian, itu tepatnya pada tanggal 20 April 2009, giliran Oracle yang melakukan akuisisi terhadap Sun Microsystems. Sejak saat itu, jadi berkembanglah isu Oracle yang memiliki produk database yang berkompetisi dengan MySQL akan mematikan MySQL. Tapi sampai sejauh ini, hal itu belum terbukti dengan pasti atau dengan jelas. Jadi itu hanya isu-isu belaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas MySQL Indonesia. Jadi MySQL ini termasuk salah satu database utama yang digunakan di Indonesia, terutama di kalangan developer PHP. Ini disebabkan native integration antara PHP dan MySQL serta banyaknya hosting yang menyertakan kedua produk tersebut karena bebas lisensi dan sudah terbukti tangguh dan efisien.